Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman saudara-saudaraku, jadi di sore hari ini saya kedatangan seorang tamu. Tampaknya bukan dukun ya teman-teman ya. Sepertinya saya curiga dengan orang ini. Ya, kita akan tanyakan dulu. Kamu siapa? Saya Gunawan. Gunawan. Ada perlu apa ke sini? Saya orang suruhan dari Bang Roy. Orang suruhannya si Roy. Yang suruh menghabisi. Kenapa? Ada perlu apa? Disuruh apa kamu sama Roy? Saya disuruh Bang Roy untuk menghabisimu karena kamu sudah berani-berani mengganggu pekerjaan dia dan sudah banyak kamu melumpuhkan anak buah dia. Di mana si Roy? Bang Roy ada di rumah. Kamu seorang preman yang dibayar Roy. Ya, saya seorang preman paling ditakuti. Dibayar berapa kamu? Saya dibayar 6 juta. 6 juta. Ada anak buah kamu? Banyak anak buah saya. Kenapa cuma kamu yang datang? Untuk menghabisimu cukup saya sendiri. Dibayar 6 juta, suruh datangin saya. Begitu. Kenapa tidak Roy sendiri yang datang ke sini? Katanya dia punya ilmu kebal. Kata dia rentenirnya ditakuti. Ya benar. Siapa yang tidak mengetahui Bang Roy? Rentenir yang ditakuti. Terus, kenapa dia tidak datang? Malah kamu yang datang. Bukannya Bang Roy tidak mau datang kemari. Bukannya Bang Roy takut untuk menemui. Hanya saja Bang Roy belum ada waktu untuk menemui. Lebih baik kamu pulang, katakan sama Roy suruh datang ke sini. Tidak perlu kamu yang datang. Saya tidak akan pulang sebelum saya menghabisimu. Karena saya tidak ada urusan dengan kamu. Saya ada urusan dengan Roy, bukan dengan kamu. Tidak ada urusan dengan, tapi aku sudah dibayar oleh Bang Roy untuk menghabisimu. Dan ini salah satu kerjaan saya juga. Ya teman-teman, ini orang suruhannya Roy namanya Gunawan. Dia ini bos preman. Ya, dia bos preman. Dia dibayar sama Roy 6 juta. Saya katakan, kenapa dia hanya sendiri yang datang? Kenapa tidak bersama anak buahnya ya? Dia ini punya anak buah teman-teman. Terus atas dasar apa kamu kok jadi preman ditakuti? Atas dasar apa? Kau tidak perlu tahu atas dasar apa. Kamu preman kampung apa preman mana? Ya, saya preman kampung. Siapa yang tidak mengenal saya Gunawan? Jadi orang-orang tuh takut sama kamu? Ya, Begitu? takut. Karena mereka semua pada store ke saya. Terus uang itu untuk apa? Untuk poya-poya jelas. Untuk poya-poya? Saya tanya sama kamu, selain Roy ada nggak rentenir lainnya? Kalau menurut saya itu ada. Ada. Tapi si Roy ini udah kaya gitu. Sangatlah kaya Bang Roy. Oh, dia orang paling kaya dari apa hasil itu rentenir itu, Ya, sama hasil numbalin orang kan? sudah kaya, istrinya pun banyak. Ada berapa istri Roy? Istri Bang Roy ada 10. Ada 10. Sekarang begini saja, kamu maunya gimana? Mau saya kesini untuk menghabisimu. Kayak mana kamu mau ngabisin saya? Dengan cara apa? Dengan cara kemampuan saya. Kemampuan apa yang kamu punya? Kamu punya ilmu? Jangan pandang aku hanya manusia biasa. Aku juga mempunyai ilmu seperti itu. Orang takut sama kamu karena kamu jahat. Kalau bisa orang itu segan dengan kamu karena kamu baik, bukan karena kamu jahat. Kamu dipandang orang jahat, buruk. Jadi orang takut sama kamu bukan karena diri kamu, tapi karena kelakuan kamu. Mau saya dipandang jahat, mau tidak, yang penting mereka store. Store berapa itu? 1 bulannya? 1 bulan per toko 200.000. Oh, di toko-toko? Ya, semuanya di situ ada. Oh, setiap orang yang punya usaha saja gitu?
Jadi uang keamanan. Kira gimana kemampuan kamu? Cepat tunjukin di sini. Apa yang mau kamu lakuin? Mau secara fisik atau secara ilmu kamu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Maju. Allahu Akbar. Bismillah. Allahu Akbar. Allah wala quwata illa billah. Allah wala quwata illa billah. Allahu Akbar. Maju kamu. Subhanallah. Allahu Akbar. Ya, teman-teman, mau dia secara fisik atau dia secara gaib kita layani. Cuman kita tidak bisa balas melalui fisik. Ya, karena menyangkut dengan hukum seperti itu, teman-teman. Allahumma haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahu Akbar. Kalau kita yakin dalam hati kita, teman-teman, dia tidak akan bisa menyentuh kita. La haula wala quwata illa billah. Allah. Allahu Akbar. Ya, saya akan coba kunci dulu, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. 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 Ya Allah, tunjukkan kuasa-Mu. Allahu Akbar. Ya, teman-teman, jadi ini Gunawan disuruh Roy. Memang Roy ini sudah lama sekali, ya. Sudah lama tidak ada informasi. Ini dia kirim orang. Mungkin kalau menurut saya hanya untuk memastikan, hanya untuk menakut-nakuti saya saja, teman-teman, agar kita tidak mengejar dia lagi, ya. Intinya pada dasarnya kita tidak usah takut sama orang-orang seperti itu, karena dia sudah berbuat zalim kepada orang. Bayangkan saja, teman-teman, kita meminjam uang kepada rentenir, ya. Terus anak kita dijadikan jaminan. Kalau kita tidak bisa bayar utang, anak kita diambil sama dia. Kalau anak itu masih kecil dijadikan pesugihan. Kalau anak gadis itu sudah masuk umur dewasa, dia akan nikahkan, teman-teman. Akan dinikahi, teman-teman. Jadi istri Roy ada 10, begitu, teman-teman. Dia juga orang rentenir paling kaya, ya, teman-teman, ya. Selain Roy juga ada lagi, teman-teman. Jadi buat kepada teman-teman, saudara-saudaraku, hati-hati, ya, dalam meminjam uang. Jangan sampai kita meminjam uang kepada rentenir. Uang dengan uang melalui bunga yang sangat luar biasa yang sudah ditetapkan Islam, dia melewati batas itu, dia akan menjadi haram, riba hukumnya, teman-teman, ya. Hukum riba itu sama saja dengan hukum haram, ya. Allah tidak menyukai dengan yang haram-haram, teman-teman. Kita berbuat baik saja, teman-teman. Apabila kita ada kesusahan dalam hidup kita, dalam ada masalah, kita bisa minta bantuan sama saudara, sama tetangga kita, ya. Tidak perlu kita datang ke rentenir hanya karena malu. Kita meminjam kepada rentenir, kita sudah riba dengan alasan kita malu. Begitu, teman-teman. Jangan pernah malu. Kalau kita ingin berbuat baik, kita tidak usah malu, teman-teman, ya. Oke, ya, kita akan buka kuncinya. Kita tidak usah terlalu lama. Saya akan tunggu Roy dimanapun mereka ini, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Ya, saya akan coba nanti bakar, teman-teman, dengan kulhu geni, ya. Allahu Akbar.
Maju. Allah Akbar. Saya akan lihat dulu kemampuan dia itu. Sampai dia benar-benar nyerah, baru kita. Allah Akbar. Saya akan kunci dia sesaat, langsung saya bakar dengan kuluh geni. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kul hukni, kul huwallahu ahad, kul fayakun masya Allah qadiran abad abadan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi isnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wa wasi'a kursiyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim. La haula wa la quwwata illa billah. Inna Muhammadan rasulullah. Qul fayakun. Allahu akbar. Alhamdulillah rabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Ya, buat teman-teman, jadi itu tadi ya. Banyak yang berkomentar, bakar saja melalui kuluh geni teman-teman. Ya. Saya akan dengarkan apa permintaan teman-teman. Yang teman-teman minta, kita lumpuhkan, kita tembus jantungnya. Kenapa kok bisa saya katakan tembus jantung? Jadi antara begini teman-teman. Setiap manusia itu punya titik kelemahan. Ya, setiap keilmuan itu punya titik kelemahan. Kalau kita serang titik kelemahan itu, dia akan lumpuh, ya. Bahkan dia akan tidak akan sadarkan diri. Kenapa saya bisa katakan tembus jantung? Jadi antara energi hitam dan energi putih itu bentrok, ya. Ketika energi hitam itu menyerang, kita hantam dengan energi putih, kita fokuskan titik ke jantung, dia akan pecah jantungnya teman-teman, ya. Dia akan tembus jantung itu teman-teman, karena titik fatal yang vital manusia itu ada di jantung teman-teman ya. Jadi tidak semua ilmu itu berbeda apa sama teman-teman kelemahannya. Jadi punya berbeda-beda teman-teman ya. Jadi itu tadi. Oke teman-teman, sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kalimat atau ucapan saya yang kurang berkenan, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti perjalanan saya selama ini. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pesan saya, jangan pernah kita datang ke dukun, kita datang ke rentenir, sesusah apapun diri kita, ya. Jangan sampai pikiran kita diselimuti oleh hawa nafsu, dan jangan melakukan tindakan yang menurut hawa nafsu kita sendiri, teman-teman. Pikirkan baik-baik dalam hati. Jangan pernah kita korbankan anak kandung kita hanya untuk kesenangan duniawi, ya. Tanamkan zikir dan sholawat dalam hati kita agar kita terhindar dari guna-guna maupun sihir. Ingat teman-teman, segala sesuatu perbuatan di dunia ini baik maupun buruk Allah akan balas semuanya. Allah tidak balas di dunia, tapi Allah akan balas di akhirat nanti teman-teman. Kalau kita ingin kaya, kalau kita ingin diperlancar rezekinya, kita sodakoh. Intinya di sodakoh teman-teman. Kuncinya ada di sodakoh. Berapapun yang kita dapatkan dalam hasil kerja kita, usaha kita, jangan lupa kita berikan kepada anak yatim, fakir miskin, dan kita membangun masjid ya. Kita bergotong royong membangun masjid. Allah akan bukakan rezekinya di situ teman-teman. Oke teman-teman, sebelumnya sampai sini dulu. Jika teman-teman ingin menjalin silaturahmi dengan saya, silahkan hubungi WhatsApp saya, ada di deskripsi video. Kita akan jalin silaturahmi di situ. Mohon maaf sebelumnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Saya ada pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.